Nah inilah yang dia takutkan sehingga dia ingin menutup akunnya Doktif. Tapi Doktif nggak akan pernah diam. Doktif bilang berjanji ya di depan kalian semua. Mulutnya Doktif selama kebenaran yang Doktif ungkap, Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya itu adalah untuk melindungi kalian semua. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayan Digital Reaction. Lagi rame guys tentang sidang Nikita Mirzani ya dengan Reza Gladys ya. Dan dimana habis sidang itu Nikita Mirzani memberikan pesan kepada Pak Prabowo ya, dan juga ada tanggapan dari Doktif ya. Bagaimana pesan dari Nikita Mirzani? Langsung saja kita lihat videonya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Tapi oke guys, itu tadi pesan dari Nikita Mirzani ya untuk Pak Presiden Prabowo. Stop, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Stop, udah. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama Ya, wartawan. boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Nyalain mic lu. dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Oke. Satu. Pembacaan dakwaannya sesuai atau tidak? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini dijebak nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Oke, itu tadi ungkapan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys ya setelah sidang ya. Kita akan baca sedikit komentar ya. Reza Gladys plonga-plongo. Seperti yang kalian tahu, Reza Gladys kan plonga-plongo, ngakak gua. Reza Gladys the best katanya. Orang jualan produk nggak bener kok the best, gimana sih? Sehat nggak lo?
Hasto aja boleh ngomong katanya. Bener juga kata Ami Nikil, harus adil dong. Bener ya, harus adil ya. Oke, kita akan next video selanjutnya. Hari ini datang lagi di sidang pidana Niki dan melihatnya seperti apa, ini kan rame banget ya kan yang dukung Niki. Ya alhamdulillah hari ini memang saya diundang sama Bang Dr. Fahmi, ya kan. Bang DJ hadir dong, bantu kawal proses penegakan hukum. Kita berjuang secara totalitas bagaimana hak-hak hukum Nikmir ini supaya tidak ternodai oleh penegak hukum dalam hal ini. Karena apa sudah dilimpahkan dari pelapor menjadi sekarang tanggung jawabnya adalah jaksa penuntut umum. Nah, tentunya saya memberikan support, memberikan dukungan kepada Bang Dr. Fahmi, Mbak Nikita Mirzani dalam konteks ini ya untuk lebih kuat ya menghadapi, anggaplah ini adalah satu ujian, mungkin beliau mau naik kelas, mau menjadi seorang public figure yang jauh lebih besar lagi, menjadi artis yang lebih terkenal lagi ya kan. Nah, maka dalam hal ini tentunya dakwaan dibacakan terhadap terdakwa Nikmir. Kita tentunya Bang Fahmi ini sebagai kuasa hukum menyimak ya, karena apa beliau sudah menyampaikan ke saya, beliau punya strategi. Hari ini nanti akan disampaikan bagaimana bantahan-bantahan terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tinggal kita lihat kan lagi berproses di dalam. Tapi ini banyak banget kan yang mendukung Niki, dari teman, dari sampai dokter Oki, dokter pun hadir nih. Nah, itu. Seperti apa sih, sebegitu penasarannya orang dengan kasus ini atau bagaimana nih? Ya karena mereka itu kan sahabat-sahabat dekatnya kan tahu gitu loh, bahwa dalam konteks ini konstruksi hukum awal ini kan yang diminta tolong adalah Nikita Mirzani loh. Bukan Nikita Mirzani yang menghubungi DRG, tetapi DRG yang mencari tahu bagaimana pengen berhubungan baik dengan seorang Nikita Mirzani yang notabene diwakili oleh Mel kalau nggak salah ya gitu. Artinya inilah sebagai sahabat-sahabat teman dekat, mereka tahu betul gitu loh. Artinya dalam konteks ini kok seperti dibuat seolah-olah terbalik gitu posisinya. Kok mereka seolah-olah pelapor ini menjebak seorang Nikita Mirzani gitu loh. Dia yang meminta bantuan, kemudian sekarang seolah-olah dia yang merasa terzolimi. Nah itu jadi mereka itu tahu betul gitu lah siapa Nikita Mirzani, sahabat-sahabat dekatnya itu gitu. Jadi pasti mereka antusias hari ini, mereka memberikan full support untuk proses sidang pertama pidana Nikita Mirzani. Oke, tapi tadi kan ada hari ini Oke guys, itu tadi tanggapan dari praktisi hukum Deddy DJ yang kawal persidangan Nikita Mirzani dan tetap berhubungan ke Nikita Mirzani ya. Apakah Nikita Mirzani akan bebas? Ya kita lihat nanti saja ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Bantu Nikmir sampai bebas, buktikan kebenarannya ya. Allah tidak akan tidur, tetap semangat Mbak Niki. Kak Niki bebas, semangat Bang, kebenaran pasti terungkap ya. Itu tadi video-video tentang Nikita Mirzani. Tahu nih arah-arahnya Sunil mau kemana? Nih mau minta RJ kan? Mau minta RJ kan? Sebentar lagi Polda. Sebentar lagi bakalan baju oren kan? Ya udah mau RJ kan sama Doktif. Dari sekarang Doktif bilang yang nggak ada RJ-RJ-an. Nggak ada RJ-RJ-an. Ya, Doktif pastikan nggak ada. Ya. Ya. Dan kalian harus tahu ya, tuntutan di PMJ itu di atas 5 tahun. Dan sekarang sudah naik sidik. Begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, dipastikan Sunil bakal langsung masuk. Nah inilah yang dia takutkan, sehingga dia ingin menutup akunnya Doktif. Tapi Doktif nggak akan pernah diam. Doktif bilang berjanji ya di depan kalian semua, mulutnya Doktif selama kebenaran yang Doktif ungkap, Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya, tapi Doktif nggak takut. Doktif ya, selama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ. Ya, karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk. Ya, jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Ya, oke guys ya. Tadi didakwa yang menyebut nama Doktif. Katanya BAP-nya sama Doktif semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya Doktif kan. Itu gimana sih Doktif menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama Doktif terseret-seret? Makanya juga bingung kenapa jadi Doktif semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan Doktif semua.
gitu kan. Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain gitu. Timbang akun satu akan tumbuh berbagai macam akun yang lain. Tapi kan pihak dari Dokter Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara Supaya gitu Doktif ya. diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok gitu aja. Tapi menyikapi ini gimana sih Doktif? Ini kan jadinya juga gitu kan. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga, apa yang mau dikejar dari Doktif? Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Jadi Tidak ada kaitannya apapun. Jadi memang ini intinya tuh hanya permasalahan skincare yang overclaim tapi ingin nutup mulut ya gitu ya. Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu di RG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya, nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktif siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan. Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Ya udah, nanti Target kita utamanya ikutin aja. RG katanya ke Doktif gimana? Kata-kata Betul, emang itu dari awal. Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih Dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan, jadi lebih baik behind the scene aja ya kan, karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah ya, galactomises salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doktif juga sempat meragukan sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti Doktif dong, tapi di depan kalian bicara seperti ini kalau seorang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan aja. Gitu ya. Jadi makanya Doktif tuh pengen banget, tadi Doktif berharap dia datang jadi ketemu. Doktif mau tanya, ngapain kamu ke rumahnya Doktif 3 kali? Suaminya dia ya, ngapain? Apa tujuan kamu ke rumahnya Doktif? Itu yang Doktif pengen tanyakan. Tapi dia nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah datang. Doktif pengen banget ngadepin dia. Gitu ya. Oke? Oke, terima kasih Doktif. Ya, bye. Kapan bisa minta? Ya sebelum itu belum kejadian. Ya. Makasih Doktif. Oke guys, itu tadi tanggapan dari Doktif ya tentang kasus Nikita Mirzani. Doktif siap dukung Nikita Mirzani. Oke guys, kita lihat aja nanti sidang berikutnya ya guys. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Mungkin kita akan membahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.